Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Di sini udah pada makan belum? Belum. Nah, kebetulan aku mau ngajak kalian berwisata kuliner nih. Kita bakalan ke 3 kota yang ada di Indonesia. Ada yang tahu nggak bakal ke kota mana aja? Bandung. Oke, yang pertama aku bakal ngajak kalian ke kota Papua. Ada yang tahu nggak di kota Papua ini makanan khasnya tuh apa sih? Nah, betul. Jadi sebelumnya aku bakal ngasih tahu nih asal usul papeda tuh gimana gitu kayak. Jadi di Papua itu masyarakat Papua sangat menghargai sagu lebih dari makanan lezat. Suku-suku di Papua juga mengenal mitologi sagu sebagai penjelmaan manusia karena dianggap sesuatu yang istimewa. Nah, masyarakat Raja Ampat juga suka menggelar upacara nih buat rasa syukur mereka karena hasil panen sagu yang melimpah. Nah, gimana sih cara bikin papeda tuh? Gimana ya? Jadi, yang perlu disiapkan bahan-bahannya itu tepung sagu, air, garam, gula, sama ikan kakap. Nah, cara bikin papeda ini, sagu itu dikasih air panas yang sangat mendidih, lalu diaduk hingga teksturnya itu seperti lem, kenyal, lalu teksturnya itu lengket. Rasa papeda ini tuh tawar. Nah, karena rasa papeda ini yang tawar, jadi biasanya orang-orang di Papua itu menyajikan hidangannya bersama ikan kuah kuning. Nah, ikannya itu biasanya dipakainya ikan kakap atau enggak ikan tongkol. Nah, gimana sih cara makan papeda tuh, ada yang tahu nggak? Jadi makan papeda itu biasanya memakai sumpit 2, lalu sumpit itu digulung-gulung hingga menjadi gumpalan besar, lalu gumpalan itu tuh dimasukkan ke dalam mangkok yang berisikan kuah kuning. Nah, makan papeda itu nggak perlu dikunyah karena teksturnya yang lengket dan kenyal. Terus papeda ini menjadi makanan pokok orang-orang Papua karena papeda rendah kolesterol, terus berkarbohidrat, juga cukup bernutrisi. Selanjutnya ada yang tahu nggak aku bakal ngajak kalian kemana lagi? Sumatera Barat. Salah. Bandung. Salah. Oke, langsung aja ya. Aku bakal ngajak kalian ke Sumatera Selatan. Ada yang tahu nggak makanan khas dari Sumatera Selatan tuh apa? Combro. Betul, pempek. Sebelumnya aku bakal jelasin asal-usul pempek ya. Jadi pada zaman Sultan Mahmud Bahrudin II itu ada seorang pria keturunan Tionghoa yang bernama Apek. Apek ini tuh tinggal di pinggiran Sungai Musi. Pada zaman dahulu di Sungai Musi itu ikannya tuh sangat melimpah. Jadi orang-orang di sana tuh mengolah ikan tuh kayak digulai, digoreng, dibakar kayak gitu. Tapi Apek tuh pengen nyari ide lain gimana caranya orang-orang tuh nggak mengolahnya tuh dengan itu aja gitu. Jadi Apek bikin ide, dia membuat inovasi baru seperti mengolah ikan yang digiling dicampur dengan tepung, lalu jadilah pempek. Nah, pempek ini tercipta karena namanya dari Apek itu, karena orang-orang pas Apek jualan tuh dipanggil gitu Apek gitu, jadilah pempek. Nah, aku bakal jelasin pempek yang jenis lain. Kan biasanya pempek yang kalian suka makan cuman kayak pempek kapal selam, pempek lenjer gitu-gitu. Nah, di sini aku bakal jelasin pempek lenggang. Pempek lenggang ini terbuat dari pempek lenjer. Ada yang tahu nggak pempek lenjer itu kayak gimana? Jadi pempek lenjer itu yang bentuknya tuh lonjong gitu ya. Jadi pempek lenjer itu dipotong-potong, lalu dicampurkan dengan telur dan diaduk. Setelah adonan tersebut diaduk, dimasukkan ke dalam cetakan dari daun pisang atau enggak ke teflon gitu. Jadi kayak telur dadar. Nah, setelah adonan tersebut matang, biasanya ditambahkan dengan cuko.
Nah, cuko ini tuh rasanya asam, manis, dan pedas. Oke, selanjutnya aku bakal bawa kalian ke Padang. Tapi pasti kalian ngiranya aku bakal bakal ngasih makanan rendang ya, tapi enggak. Aku bakal ngasih lihat teh talua. Ada yang tahu nggak talua tuh apa artinya? Teh talua itu artinya adalah telur, teh telur. Asal usul teh telur ini karena pada zaman penjajahan dulu, kita tuh masyarakat Indonesia itu nggak boleh minum kopi yang sama kayak yang Belanda minum. Jadi para pekerja dari Indonesia itu cari cara lain gimana caranya membuat minuman yang dapat meningkatkan stamina mereka pada saat bekerja. Jadi mereka membuat olahan dari kuning telur yang dicampurkan dengan susu kental manis, coklat bubuk, lalu diaduk hingga mengembang. Nah, setelah adonan tersebut mengembang kayak dalgona lalu dicampurkan dengan air panas yang sudah dicampurkan teh, jadilah teh talua. Nah, biasanya teh talua ini tuh disajikan bersama jahe geprek atau enggak dicampur dengan jeruk nipis, tapi itu opsional karena biar enggak bau amis. Mungkin cukup sekian perjalanan wisata kita kali ini. Semoga kita bisa mencoba makanan-makanan dari daerah lain. Dadah semuanya.